Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini hari kelima di tahun 2023. Gema Kabar Baik kembali menyapa kita. Firman Tuhan hari ini didasarkan atas Lukas 5 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini diberi judul Doa Memohon dalam Kerendahan Hati. Doa memohon dalam kerendahan hati. Saudara, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Setidaknya kalau kita perhatikan cara, gaya orang berdoa, ada orang yang berdoa dengan memaksa Tuhan. Ada orang yang berdoa dengan memaksa Tuhan. Misalnya, "Tuhan, sebagaimana janjimu, Engkau menyembuhkan orang. Dan kami mengklaim janji Tuhan, sembuh." Ada juga orang yang mengancam Tuhan. Yang berkata, "Tuhan, jikalau penyakit ibuku tidak sembuh, maka aku akan berhenti dari melayani Engkau. Jika penyakit anakku tidak sembuh, maka aku akan membenci Engkau selama-lamanya. Jika penyakit dari suamiku tidak sembuh, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi menyembah Engkau." Bapak Ibu, bagaimana seharusnya doa yang benar? Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita bisa belajar dari seorang yang berpenyakit kusta. Di situ dikatakan orang yang penuh kusta itu ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Kata tersungkur di dalam bagian ini adalah dapat diartikan sebagai tertidur dengan muka menghadap ke tanah, tertelungkup di tanah. Kemudian ia memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Di dalam kalimat ini terbersit ada suatu keyakinan iman. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan senang, menganggap layak, maka Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada dua hal yang terlihat dalam bagian ini, bahwa si orang penuh kusta ini meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia, bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas segala penyakit, sehingga dia berkata dengan keyakinan, "Tuhan dapat mentahirkan aku." Tetapi kalau kita melihat bagian ini yang kedua, orang yang penuh kusta ini melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang berdaulat. Dia tidak bisa dipaksa. Bukan sesuai dengan keinginan saya. Karenanya dengan penuh kerendahan hati dia berdoa, "Jika Tuhan mau,
jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkehendak. Bapak Ibu Saudara, ini adalah teladan yang baik. Bermohon, berdoa di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa doa adalah permohonan, bukan memaksa Tuhan, tetapi dengan keyakinan dan dalam kerendahan. Semua tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana seharusnya berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami hal yang penting di dalam berdoa. Bahwa kami tidak memaksakan kehendak kami kepada Tuhan. Bahwa kami tidak mengancam Tuhan. Bahwa kami tidak mengikuti keinginan kami sendiri. Tapi ketika kami berdoa, seharusnya kami penuh bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan yang terutama, jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami, melainkan dengan penuh kerendahan kami mau berseru, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami pelajari hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari ubah cara doa kita hari ini. Mari berdoa, memohon di dalam kerendahan hati kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.